Ini baca. Rokat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ijma'u yasihu biqaulihim wa bi fi'lihim ka ayyaqulu bi jawazi syai'in aw yaf'aluhu. Dan ijma' itu sah dengan ucapan dan perbuatan pelaku ijma', seperti bahwa mereka mengatakan dengan kebolehan melakukan sesuatu atau mereka melakukan sesuatu perbuatan. Fayadulu fi'luhum lahu ala jawazihi li'ismatihim kama taqaddama. Maka menunjukkan perbuatan mereka tersebut di atas bolehnya perbuatan tersebut karena terjaganya mereka sebagaimana yang telah lalu. Jadi masih menjelaskan problem-problem yang ada dalam masalah ijma. Yang di sini disebutin ijma itu yasihu biqaulihim wa bi fi'lihim. Ijma itu bisa jadi sah dengan perkataan mereka dan juga dengan perbuatan mereka. Ya, biqaulihim wa bi fi'lihim. Kenapa sih bi-nya 2 kali? Langsung aja ya. Biqaulihim wa fi'lihim. Kok ada bi lagi? Biqaulihim wa bi fi'lihim. Langsung aja biqaulihim wa fi'lihim. Kalau baknya dibuang berarti dua-duanya kudu. Tapi karena ada baknya berarti cukup satu dari keduanya, baik qaulnya doang atau fi'ilnya doang. Makanya baknya jangan dibuang. Kalau baknya kita buang berarti qaulnya kudu, fi'ilnya kudu. Moga bah. Nggak begitu pengertiannya, bukan repot sih nggak begitu, tapi yang dimaksud di sini ya. Jadi yang maksud di sini bisa dikulin minhuma, bisa satu dari keduanya. Kalau nggak qaulnya, ya fi'ilnya. Kalau dua-duanya lebih cakep lagi. Ya, jadi di situ baknya jangan dibuang tuh. Walaupun kalau kita pikir enaknya langsung aja biqaulihim wa fi'lihim, tapi enggak. Biqaulihim wa bi fi'lihi. Ya. Jadi dengan qaulnya berarti ada ucapan dari mereka. Ucapan mereka kompak mengatakan ini boleh dikerjain. Jadi ijma. Ya. Atau mereka bukan pakai ucapan tapi pakai perbuatan, mereka kompak ngelakuin itu, tapi jadi apa ya, jadi ijma, nggak ada nentang nih perbuatan mereka tuh, mereka pada ngerjain, nah jadi itu ijma. Biqaulihim mungkin ada contohnya banyak, yang bipilihim kagak ada contohnya. Susah contohnya, ini gampang nih kita nyapin ke orang lain, berarti qaulnya ijma kompak sama qaul. Pas dia mau bipilihim, apa pekerjaan sahabat yang jadi ijma? Tapi nggak pakai ngomong, karena pasti ada aja yang ngomong. Karena pasti aja ngomong. Ini kerjaannya mereka tentu pada ngerjain aja begitu. Berarti kan jadi ijma tuh, karena kerjaan itu nggak ada yang nyalain. Contohnya apa? Bingung kita pasti tanya orang. Contohnya apa? Ada contohnya suruh contohin Quran. Jadiin apa? Mushaf. Kan sebelumnya musyawarah dulu. Itu udah jadi qaul, bukan jadi pekerjaan. Sunnah kan udah pada ngerjain aja. Ada juga hadisnya. Siktun minal fitrati. Jadi juga. Makanya yang biqaulihim bisa kita cari contohnya, tapi yang bipilihim ini susah contohnya. Berarti kita nyampein ke orang lain gampang. Sahabat ngerjain semua kompak, nggak ada yang protes, berarti itu jadi ijma dengan fi'il. Contohnya mana bang? Contohnya bingung kita nyarinya, karena ya itu tadi makan biawak masuk enggak? Ikrar bukan sahabat. Iya, kan masih ada nabi. Iya. Oh, ada nabi belum jadi ijma. Selama masa ada nabi, mereka udah dibahas loh. Maka selama ada nabi mah ijma. Ini apa contohnya? Yang ini azan 2 kali. Emang pada diam aja nggak ada yang protes. Tapi kan berarti ada perintahnya dari siapa? Dari Utsman. Besok azan 2 kali. Ada qaulnya. Makanya dibilang sana pasti ada mutakaliminnya gitu, pasti ada yang ngucapin itu, walaupun sahabat ngakuin kompak nih, pasti ada yang ngucapin. Ya kan tarawih 20 misalkan, Umar ngomong begitu. Gitu. Ya. Jadi layakadu ayujada gitu loh bahasanya, hampir itu nggak usah ditemuin contoh yang fi'lihimnya itu kompak semuanya. Nah, ada qaul. Terus Fi qaulil ba'di wa bi fi'lil ba'di wa intisyari zalikal qauli aw fi'li wa suqutil baqina alaihi wa yusamma zalika bil ijma'i suquti. Dan sah juga ijma dengan ucapan sebagian dan perbuatan sebagian, dengan tersebarnya ucapan tersebut atau perbuatan tersebut dan didiamkan oleh yang lainnya, dan dinamai demikian itu dengan ijma suquti.
Ya, jadi ada lagi istilahnya ijma sukuti. Jadi emang yang lain paling nggak ngasih komentar, tapi pada diem aja, ya. Baik itu kaulnya maupun fiilnya. Seperti misalkan kita tadi tuh Usman, dia nyuruh ngapain tuh? Azan 2 kali. Azan 2 kali. Yang lain diem. Yang lain diem aja kan. Berarti sepakat kalau gitu jadi apa? Jadi ijma sukuti. Jadi kalau yang bilang azan 2 kali nggak ada dalilnya, kagak. Itu sahabat paling ngakuin itu tapi dia diam. Ini jadi ijma sukuti berarti pada diam aja. Bikin gedung apalagi itu zaman Usman, gedung pengadilan kan nggak pernah ada zaman Nabi. Gedung pengadilan Usman bikin terobosan, bikin apa, gedung mahkamah buat ngadilin. Sahabat pada nerima aja, udah berarti itu jadi apa, jadi ijma sukuti, ya. Ijma sukuti ini pun tetap ada ulama yang nentang, masa ada ijma sukuti kan diam, kita kagak tahu diam dia nerima apa takut apa gimana, di diem aja. Ini kan kadang-kadang kan begitu ditanya, ini gimana nih besok jalan-jalan, setuju gak nih kesini, diam aja. Diam kan kita nggak tahu nih diam sebetulnya dia setuju apa kagak sih, begitu. Nah, makanya ada lagi ulama dilihat tanda-tandanya, tanda-tanda orang yang diam itu setuju apa kagak. Kalau dia ngasih gelagat walaupun dia nggak ngomong tapi ngasih gelagatnya nggak setuju, berarti dia nggak setuju. Besok minggu jalan-jalan nih ke tempat ini, setuju apa kagak, diam aja. Tapi di diam dia kayaknya mukul-mukul apaan gitu, wah dia kayaknya nggak senang. Berarti bisa kagak setuju, tapi dia nggak ucapin buat apa. Makanya ijma sukuti itu ditentang juga tuh. Emang ada istilahnya apa? Ijma sukuti. Orang diem bisa jadi ijma gitu. Ya. Tapi kalau di sini emang dibahasnya ya. Tapi syaratnya itu intisyar. Kerjaan itu emang nyebar. Emang sahabat yang lain juga apa? Juga tahu dan diem aja. Nah, tuh nyebar. Kayak tadi azan 2 kali pasti nyebar lah. Azan 2 kali pas Jumatan pasti sahabat lain juga, Ali bin Abi Thalib pasti ngelihat. Muawiyah pasti ngelihat. Ini enggak ada yang protes. Ini berarti nyebar. Jadi kalau nggak nyebar ya udah, nggak masuk ke iya ini juga jadi. Ya? Karena yang lain nggak ada yang tahu. Terus Waqul wahidi minas sahabati laisa hujjatan ala ghairihi ala qaulil jadidi. Dan ucapan atau pendapat seorang sahabat bukanlah dalil di atas yang lainnya menurut qaul jadid. Wa fil qadimi hujjatun fi hadisi ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum wa ujiba bidofihi. Dan menurut qaul qadim, ucapan sahabat itu merupakan hujjah karena adanya hadis ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum dan dibantah dengan dhaifnya hadis tersebut. Iya. Jadi perkataan satu orang sahabat itu bisa jadi hujah gak bagi yang lain, begitu. Ya. Di sini dibilang laisa bihujatin, laisa hujatan, bukan hujah. Kenapa bukan hujah? Karena kita lihat ternyata sahabat kadang-kadang suka beda apa? Suka beda pendapat. Berarti bukan jadi hujah bagi yang lain, nggak bisa. Artinya hujah di sini ini loh, hujah yang sifatnya qot'i, yang emang orang harus ngikutin itu. Kalau hujah yang sifatnya zoni ya perkataan sahabat bisa lah dijadiin hujah yang sifatnya zoni. Kita berapa banyak ngambil pendapat Ibnu Abbas? Berapa banyak kita ngambil pendapat siapa? Ibnu Umar. Lah banyak kita ngambil. Tapi kan itu bisa jadi hujah. Nah, hujah di sini hujah yang sifatnya qot'i. Ya, kalau yang sifatnya zoni ya banyak banget pendapat-pendapat sahabat kita jadiin hujah. Pendapat Umar kita jadiin hujah lah banyak. Ya. Tapi di sini berarti pendapat sahabat itu tidak bisa menjadi hujah bagi sahabat yang lain. Karena dalam kenyataannya kita sering banyak ngelihat apa? Ngelihat pertentangan di antara sahabat itu sendiri. Tapi di qaul qadim dibilang qaul qadim berarti mazhab Syafi'i. Qaul satu orang sahabat itu hujjah, alasannya hadis tuh. Walaupun hadis itu dibilang apa? Doi. Terus Wa amma akhbaru al khabaru ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhibu lihtimalihi lahuma min haitsu innahu khabarun. Dan adapun khabar-khabar, maka khabar itu sesuatu yang berpeluang benar dan bohong, karena berkemungkinan bagi keduanya dari sudut pandang dia itu adalah berita. Kahaulika qauma zaidun yahtamilu ayyakuna sidqan wa ayyakuna kadziban. Seperti ucapanmu si Zaid berdiri, maka bisa jadi bahwa itu benar dan bisa jadi bahwa itu bohong. Waqad yuqta'u bi sidqihi aw kadzbihi li amrin kharijiyyin la li zatihi. Dan terkadang itu bisa dipastikan kebenarannya atau kebohongannya karena adanya faktor eksternal, bukan karena zatnya. Fal awalu ka khabarillahi
Wasani kaqaulika adidani yajtami'ani. La yajtami'ani. Ya adidani yajtami'ani ya. Maka contoh yang pertama itu seperti khabar dari Allah, dan yang kedua itu seperti ucapanmu, dua hal yang berlawanan berkumpul. Iya, jadi sekarang kita masuk menjelaskan masalah khobar. Ya, khobar di sini jamak ya, wa amal akhbar berarti akhbar. Khobar itu apa sih? Ma yadkhuluhu asidku wal kizbu. Yang memang bisa benar bisa apa? Bisa salah. Ya, ma yadkhuluhu asidku wal kizbu. Jadi sesuatu yang alternatifnya cuma dua pilihannya. Bisa benar bisa apa? Bisa salah. Ada gak perkataan khobar itu yang pilihannya cuma satu, yang pilihannya cuma benar doang, salah kagak? Atau pilihannya cuma salah doang, benar kagak? Ada. Contohnya misalkan ada berita ada Rasul setelah Nabi Muhammad. Nah itu mahtamil sidqa lagi sebab enggak kan? Iya. Pas itu udah pasti apa? Kizbah. Udah pasti bohong. Udah pasti bohong. Khobar bukan tuh? Khobar. Hah? Khobar juga? Kan khobar itu mahtamil sidqa lagi sebab. Iya, bisa bener Yang- maksudnya. yang- Iya, itu kan nggak mungkin benar itu berita itu. Pasti salah kan? Makanya definisi ini ditentang. Makanya saya bilang definisi susah, bikin definisi mah gampang. Ada Nabi. Anida gajian tanggal 5. Lah ya tamilu psikologi sebagai tuh. Anida gajian tanggal 5. Kagak mungkin. Udah pasti bohong. Karena gajiannya Anida tanggal 1. Ini kan jadi sesuatu yang nggak mungkin, yang pilihannya cuma bohong atau ini kan jadi nggak masuk definisi ini. Makanya definisi ini kurang pas sebetulnya. Jadi ada ulama yang nambahin khobar itu mayadkhuluhu asidku wal kizbu lizatihi. Ada tambahan kata-katanya apa ya? Lizatihi. Biar yang kayak gitu nggak masuk. Gitu. Ya? Jadi kalau sesuatu yang emang pasti benar doang atau yang emang pasti salah doang, kalau kita ngomong lizatihi, tetap dia tuh masuk apa? Masuk khobar. Ada Rasul setelah Nabi. Khobar. Kan pasti bohong itu. Ya benar. Tapi lizatihinya tuh dia sebetulnya tetap ya tamilu sidqul kizbah. Lizatihinya. Ya. Tapi ketika dia itu muhtamilnya cuman salah doang, itu karena udah diamrin khariji. Karena memang ya kita tahu nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad gitu. Ya. Rasulullah menerima wahyu. Itu kan berita. Berita ya bisa benar bisa apa? Bisa salah. Tapi lempengan ini udah bisa kita pastikan benar gitu. Benar pasti Rasulullah menerima apa? Menerima wahyu. Rasulullah bisa nulis, pasti bohong deh. Pasti salah tuh. Ya, Rasulullah bisa baca enggak? Pasti kalah. Kata Rasulullah amrin khorijin ya, faktor yang lainnya tuh dia harus nggak bisa baca, nggak bisa apa. Wala takhutuhu biyaminik izal artabal mubtilun. Ya. Jadi di sini memang kalau definisi agak dipertanyakan, ya. Lizatihi walaupun ini di penjelasannya sih disebutin, ya. Iya. Di sini disebutinnya Jelasannya. waqad yuqta'u, dan kadang-kadang satu khobar dipastikan dengan benernya atau dipastikan dia pasti bohong. Ya jadi nggak mutamil bener apa bohong nggak, ya. Tapi li amrin khariji. Apa contohnya? Fal awalu ka khobarillah. Satu yang pasti benar. Khobarillah. Khobarillah enggak muhtamil kizban. Yaitu muhtamilnya cuma sidqo. Cuma benar, pasti benar. Ya. Wasani ka qaulika ad-didani yajtami'ani. Sesuatu yang berlawanan enggak bisa apa? Enggak bisa berkumpul. Ya. Itu udah pasti apa tuh? Udah pasti salah ya. Iya udah pasti kizban. Dua yang Walaupun enaknya contohnya sebetulnya ada Rasul setelah Nabi Muhammad tuh lebih enak contohnya, karena kalau dua yang berlawanan berkumpul masih mungkin juga ya bisa dicampur gitu. Putih sama hitam berlawanan nggak? Bisa dicampur. Kalah putih. Sesuatu yang berlawanan bisa bercampur, bisa ya, harusnya bisa kalau pakai ini gitu ya. Pakai bahasa logika apa bahasa hati nih? Nah. Ya elah. Kalau bahasa logika nggak bisa. Ya sesuatu yang berlawanan nggak bisa benar pakai bahasa logika. Pakai bahasa hati bisa. bisa. Dulu itu kemarin udah.
Jadi enakan emang contohnya kasihnya itu aja tuh. Ya, kasih contohnya ada nabi setelah Nabi Muhammad itu udah pasti bohong. Udah pasti bohong. Bisa. Terus Wal khabaru yanqasimu ila ahadin wa mutawatirin. Dan khabar itu terbagi kepada khabar ahad dan khabar mutawatir. nah, masuk lagi mustalah hadis. Kan bahasanya sama. Karena kan kita lagi ngomongin usul, dasar-dasar pengambilan hukum. Dasar pengambilan hukum ya salah satunya apa? Hadis. Kalau Quran di skip aja lah karena udah pasti qot'i kalau Quran. Nah, giliran hadis baru diapain? Dibahas. Ngomong lagi ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Udah kita baca di mana dulu? Di taisir. Terus Al-mutawatiru ma yujibul ilma wa huwa ayarwiyahu jama'atun la yaqa'u tawatu'u ala kazibi an mislihim wa hakaza ila ayantahiya ila mukbiri anhu. Maka mutawatir yaitu sesuatu yang menghasilkan keyakinan, dan itu khabar yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berbohong dari sesama mereka, dan begitu seterusnya sampai kepada si mukbir anhu. Fayakunu fil asli an musyahadatin aw sima'in la an ijtihadin. Maka adalah pada asalnya itu dari menyaksikan secara langsung atau mendengar secara langsung, bukan dari sebuah ijtihad. Kal ikhbari an musyahadati makata aw sima'i khabarillahi ta'ala minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti khabar dari menyaksikan Mekah atau mendengar langsung khabar Allah Ta'ala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikhilafil ikhbari al-mujtahidin fihi ka ikhbari falasifati bikidamil alami. Berbeda dengan khabar dari seorang mujtahid, seperti khabarnya seorang filosof dengan kidamnya alam semesta. iya, jadi sekarang ngomongin khobar terbagi kepada dua, ada khobar ahad, ada khobar mutawatir. Disebutin di sini mutawatir dulu, ya, karena khobar ahad banyak banget bagian-bagiannya. Tawatir itu ambilannya dari tawatur. Tawatur tuh tatabu. Jadi iya tuh banyak gitu. Ya. Tawatarul matar. Air hujan banyak, jatuh banyak. Mutawatir itu sekalipun banyak, tetapi tetap ada patroh, ada jedahnya, ada jeda. Air hujan kan kagak netes di tempat tuh nyambung terus kan kagak, dia netes jeder, tadi lagi jeder gitu ya, bahasanya tawatar. Ya, kalau udah nyambung terus bahasanya bukan mutawatir, bahasanya muasalah, nyambung berarti nyambung gitu. Ya. Tapi kalau tawatar nggak begitu, dia walaupun nyambung tapi tetap ada apanya, tetap ada jedahnya, boleh ada jedahnya gitu. Yang mutawatir tuh asalnya tuh. Fa mutawatiru ma yujibul ilma. Apa sih wahua ayyarwiyahu jama'atun, bahwa meriwayatkannya oleh jamaah. Apa itu mutawatir? Dia itu, nah sini ada yang hilang nih. Ada yang hilang kan? Harusnya dia itu mayarwihi jama'atun, begitu loh. Ini kok tuh di sini, dan dia itu ayyarwiyahu jama'atun. Ini lagi ngomongin apaan sih? Lagi ngomongin orang ngeriwayatin, tapi lagi ngomongin khobar mutawatir. Mutawatir. Harusnya di situ apa itu? Huwa mayarwihi jama'atun. Khobar mutawatir itu adalah apa yang diriwayatkan oleh suatu jamaah. Gitu tepatnya sebetulnya itu. Jadi ketika dia ngomong ayyarwiyahu lah kita bingung. Mutawatir ini lagi ngomongin khobar mutawatir, apa lagi ngomongin orang ngeriwayatinnya. Begitu, ya. Jadi kalau tadi kutu baca tahu ada dia itu bahwa khobar yang meriwayatkan, nah daripada itu khobar lah kayak ada maknya di situ. Jadi ayyarwiyahu wa mayarwihi jama'atun. Jadi syarat pertama mutawatir itu jamaah, sekelompok orang yang riwayatin. Berapa batasannya ya nggak tahu. Ada yang bilang 12, ada yang 10, ada yang bilang 40. Sebetulnya tuh nggak ada patokannya. Mutawatir tuh nggak ada patokannya. Banyak berapa ya? Banyak aja. Ya, patokannya berapa ya nggak ada patokannya. Jadi ada yang bilang 40, ada yang bilang itu hujahnya udah dari argumen yang lain begitu. La yaqa'u atawatu'u alal kazibi, yang nggak mungkin sekelompok orang itu bohong. Berarti kan di sini titik beratnya di apa? Di bohong. Bukan masalah di banyak orangnya. Orang 100 orang aja zaman sekarang bisa bohong nggak? Bisa. Lagi dari zaman
HP begini tinggal kompakin doang. 100 orang ngapain? Bohong, gampang. Jadi sekarang kita lihat orang ini yang ngeriwayatin ini. Mungkin nggak orang kayak gitu bohong. Apalagi kalau jumlah orang yang model begitunya itu banyak begitu. Jadi kalau misalkan orangnya walaupun cuma 5, cuma 6, kalau orang-orangnya selevel Abu Bakar, Umar, udah bisa mutawatir kalau gitu. Karena nggak mungkin orang-orang selevelan Abu Bakar, Umar, Utsman tuh pada ngapain? Jadi sebenarnya masalahnya bukan masalah banyak atau berapa, enggak. Karena ya kalau zaman dulu mungkin iya kali, karena orang kompak 40 orang bohong susah. Ini kok zaman sekarang 100 orang aja kita bisa ngapain? Kita bisa bohong, ya. An mislihim. Itu kan seumpama mereka tuh, ya. Wa hakaza ila ayantahiya ilal mukhbiri anhu. Jadi jangan cuma satu tobakot doang. Tobakot yang berikutnya juga mesti banyak gitu, ya, sampai akhirnya ke mukhbir anhu. Jadi nggak bisa ditabiinnya mutawatir tapi disahabatnya cuma satu. Karena harus sampai ke mukhbir anhunya siapa tuh? Mukhbir anhunya berarti pertama Rasulullah, ya Rasulullah. Fayakunu fil asli itu apa? Tobakot yang pertama. Asli itu maksudnya, ya. Maka jadilah dia itu pada asli, pada tobakot yang paling dasarnya tuh, ya. An musyahadatin au simain. Dia ngelihat langsung atau dia dengar. Berarti bisa umirna atau amarona atau kata-kata yang menunjukkan dia marfu lah gitu, ya. La an ijtihadin kal ikhbari an musyahadati Makkah au sima'i khabarillahi ta'ala min nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafil akhbar an mujtahidin. Jadi enggak boleh sandaran itu ijtihad, ya. Ka ikhbaril para sifati bi kidamin alam. Baru besok kita masuk ke khabar apa? Ke khabar ahad. Jadi pengertiannya yang mutawatir sama aja yang kita udah baca di Taisir, di Mustalah Hadis. Kalau yang hadis kemarin kita baca tentang tidak bakalan kompak umatku dalam ke, Iya, lajitami umat al-dolalatin. iya. Iya. Orang sekarang nggak masuk hadis itu berarti? Nah, makanya kan udah baca kemarin. Iya, orang sekarang gitu kan. Kalau orang sekarang kan 100 orang masih bisa kemungkinan bohong gitu kalau orang sekarang. Iya. Sekarang mungkin nggak orang bohong buat sesat. Bisa. Kan di situ tetap dilihat kan yang bisa ijma itu kalau apa? Kalau ulama. Kalau ulama Kalau bukan ulama, nggak bisa. Iya. kan mereka udah baca. Kalau orang yang nggak benar mah bisa aja dia pada kompak 100 orang bilang apa misalkan Homer halal, bisa aja ngomong gitu di kompak. Ulama bukan, dia ahli ijtihad bukan. Berarti umatnya di situ orang-orang tertentu doang berarti. Iya, tapi sebetulnya kalau umat Islam pun nggak bakal kompak kok. Buat suatu kesesatan gitu, nggak bakal kompak. Kita kalau nggak segini aja nih, kita mau ngerjain sesuatu nih yang nggak benar, belum tentu kita kompak. Segini aja nih, belum tentu kita kompak. Ada aja nggak setuju. Wah, nggak benar tuh mah. Ada aja nggak setuju. Susah ngompakin buat orang Islam tuh. Apalagi kalau orang Islam semua nih, suruh kompakin buat nggak benar. Susah. Ya, susah. Jadi tetap bisa masuk juga tuh ke orang mana ini. Kemana aja? Bahkan jangan-jangan orang nggak benar aja tahu kalau itu apa? Salah. Salah. Jangan tuh salah kerjanya. Nggak benar bisa tahu.